Keesokan harinya, Arnita yang terbangun dari tidurnya begitu terkejut saat melihat Leo masih berbaring di sampingnya. Bahkan posisi pria itu masih sama seperti semalam, memeluknya dengan erat. Dengan perlahan Arnita pun menyingkirkan lengan Leo agar pria itu tidak terbangun, karena dia ingin melihat dengan jelas wajah Leo saat tertidur. Meskipun kau tidak pernah meminta maaf kepadaku, tapi aku udah memaafkan semua kesalahanmu, Leo. Lirih Arnita dengan mengusap wajah pria itu dengan perlahan. Karena berkat kau, aku bisa memiliki Ivy, memiliki malaikat kecil yang sangat cantik yang telah merubah hidupku. Kau dan juga Ivy adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Arnita mengecup bibir Leo perlahan dengan air mata yang menetes di kedua pipinya. Sungguh, dia merasa menjadi wanita yang sangat bodoh karena berulang kali disakiti oleh pria itu, namun tetap saja mencintai dan tidak bisa membencinya. Bahkan, sudah 2 kali Leo membuatnya hamil, dan 2 kali pula dia akan menjalani kehamilannya seorang diri tanpa kehadiran pria itu di sisinya. Jaga dirimu baik-baik, dan jaga putri kita. Setelah mengucapkan hal itu, Arnita pun beranjak dari ranjang, tanpa menyadari jika Leo sejak tadi sudah terbangun dan mendengar semua yang dikatakan Arnita. Setelah selesai mengurus semua keperluan putri tercintanya untuk keberangkatan malam ini ke Paris, Arnita pun sibuk seharian ini menghabiskan waktu terakhirnya bersama Evie, hingga baru menyempatkan diri untuk menemui Anna yang tengah sibuk menyuruh pelayan untuk memasukkan koper-koper ke dalam mobil. Tujuan Arnita ingin menemui Anna tidak lain dan tidak bukan untuk menitipkan putrinya di tangan wanita itu, karena mulai hari ini, Anna lah yang akan menggantikan tugasnya untuk menjaga dan merawat Ivy. Anna, bisakah kita berbicara sebentar? Tanya Arnita setelah melihat wanita itu selesai berbicara dengan pelayan. Anna menatap pada Arnita lalu tersenyum. Tentu saja, apa yang ingin kau bicarakan? Arnita terdiam sesaat dengan memikirkan kata-kata yang paling pas untuk ia ucapkan. Aku ingin menitipkan Ivy. Tolong jaga putriku dan sayangi dia. Arnita, sela Anna dengan menggenggam tangan wanita yang sangat dicintai suaminya tersebut. Kau jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Ivy dengan baik, karena Ivy bukan hanya putrimu, tapi sekarang dia juga putriku. Arnita menghela napasnya dengan lega, meskipun kata-kata terakhir Anna membuat hatinya sedikit tidak terima, karena menyebut Ivy sebagai putri wanita itu juga. Tapi itulah kenyataannya, karena Anna memang ibu sambung bagi putrinya. Terima kasih, lirih Arnita dengan mengusap air matanya yang tiba-tiba menetes di kedua pipinya. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu, Arnita, karena kau udah mau menyerahkan Ivy kepada kami, sahut Anna dengan memeluk wanita tersebut. Karena dengan mundurnya Arnita dari hidup Ivy, maka secara otomatis hubungan wanita itu dengan Leo pun berakhir. Dan Anna pun tidak perlu menjadi orang jahat dengan melakukan sesuatu yang licik untuk memisahkan mereka berdua. Sementara itu Arnita yang merasa tersentuh dengan kebaikan Anna semakin menangis dengan terisak. Ya, bagi Arnita, Anna adalah wanita yang baik. Walaupun mereka jarang berkomunikasi selama tinggal di Mansion Richard, tapi Anna tidak pernah sekalipun bersikap jahat padanya. Bahkan Anna sangat menyayangi Ivy tanpa mempedulikan jika putrinya itu adalah hasil kesalahan Leo dan dirinya. Maafkan aku, Anna, ucap Arnita setelah melepas pelukan mereka. Maaf? Untuk apa? Tanya Anna dengan berbohong karena dia tahu jelas permintaan maaf Arnita, karena wanita itu sudah tidur kembali bersama suaminya. Maaf jika aku secara sengaja atau tidak sengaja melakukan hal yang sudah menyakitimu. Arnita tidak akan sanggup berkata jujur kalau udah melakukan kesalahan dengan tidur bersama Leo di belakang Anna. Karena selain tidak ingin membuat rumah tangga Anna dan Leo berantakan,
Arneta juga tidak ingin membuat Ana sakit hati mengetahui suaminya telah berselingkuh. Ana pun tersenyum dengan menganggukkan kepalanya. "Mami." Baik Ana, Arneta langsung menatap pada Ipi yang tengah berjalan bersama Leo dan Sasa yang berada di belakang dengan menarik sebuah koper. "Sayang." Arneta pun langsung memeluk Ipi dan hendak menggendongnya. Namun Leo sudah lebih dulu menarik putrinya, sehingga Arneta tidak dapat menggendong Ipi untuk terakhir kalinya. "Kita harus pergi sekarang, anak," ucap Leo dengan tegas. Anak pun menganggukkan kepalanya. "Koper Ipi mana? Berikan pada pelayan untuk dimasukkan ke dalam mobil." Sasa pun menyerahkan koper milik Ipi kepada pelayan, sementara Arneta terdiam saat melihat hanya ada koper milik putrinya, sedangkan milik Sasa tidak ada. "Di mana koper Musa?" tanya Arneta dengan bingung. Sasa yang ingin menjawab pertanyaan Arneta dibuat terdiam saat Leo menyelanya lebih dulu. "Sasa tidak akan ikut bersama kami." "Apa?" Bekik Arneta dengan terkejut. Bagaimana tidak terkejut jika orang yang paling dipercaya untuk menjaga putrinya justru tidak ikut pergi ke Paris, dan jika hal itu sampai terjadi, maka Arneta tidak akan bisa mengetahui keadaan Ipi dari jauh. "Tapi Leo, jika Sasa tidak ikut, siapa yang akan menjaga Ipi?" protes Arneta dengan tidak terima. "Ada anak yang akan menjaganya?" "Ya, aku tahu. Maksud aku siapa yang akan mengasuhnya. Karena tidak mungkin Ana menjaga putrinya seperti seorang pengasuh. Apalagi wanita itu pun pasti memiliki pekerjaan dan kesibukan lainnya. Aku akan memperkerjakan pengasuh yang berpengalaman di sana." "Tapi, kau sudah siap, Ipi?" Lia menyela perkataan Arneta. Ipi menganggukkan kepalanya dengan sendu, karena itu artinya ia akan berpisah dengan Mom Arneta. "Mami." Ipi berlari dengan memeluk kaki maminya. "Sayang." Arneta bersimpuh mensejajarkan tubuh mereka agar bisa memeluk putrinya dengan erat. "Kau tidak keberatan anti Sasa tidak ikut?" tanyanya dengan harapan agar putrinya meminta kepada Leo agar Sasa ikut bersama mereka ke Paris. Sungguh, Arneta tidak tega jika membiarkan Ipi pergi sendirian tanpa didampingi oleh orang kepercayaannya. Ipi kembali menganggukkan kepalanya. "Kalau anti Sasa ikut, Mami akan sendirian dan tidak ada yang menjaga." "Tapi sayang, Mami tidak apa-apa sendirian dan tidak perlu dijaga. Kalau Ipi kan masih kecil, jadi harus dijaga anti Sasa." Ipi kali ini menggelengkan kepalanya. "Dedi bilang di sana akan ada pengasuh baru yang akan menjaga Ipi. Lagi pula bukankah Mami dan anti Sasa akan menyusul Ipi secepatnya?" Deg. Arneta terdiam tanpa bisa berkata-kata lagi, karena tidak mungkin ia berterus terang dengan mengatakan jika dirinya maupun Sasa tidak akan pernah menyusul Ipi ke Paris. "Mami janji kan?" Ipi kembali bertanya karena melihat maminya diam aja. Arneta pun hanya menganggukkan kepalanya dengan menangis sambil memeluk putrinya dengan erat, karena ini terakhir kalinya dia bisa memeluk tubuh mungil tersebut. Entah kapan mereka akan bertemu kembali, atau bahkan tidak akan pernah bertemu lagi, mengingat Sasa tidak ikut pergi ke Paris, yang berarti akses paginya untuk berbicara dan bertemu dengan Ipi kini dibatasi oleh Leo. "Ipi ingatkan apa yang kemarin Mami ucapkan?" Ipi menganggukkan kepalanya dengan menangis di dalam pelukan Mom Arneta. "Bagus, anak pintar." Arneta melepas pelukannya untuk bisa menatap wajah cantik putrinya. "Jangan menangis lagi ya sayang." Dia pun mengusap air mata di kedua pipi putrinya, meskipun air matanya sendiri kini tengah mengalir dengan deras. Lama Arneta menatap wajah Ipi untuk mengingat dengan jelas wajah putrinya yang pasti akan sangat dirindukannya. Sementara itu semua orang yang ada di ruangan tersebut pun ikut hanyut dengan apa yang mereka lihat, termasuk Ana, karena bagaimanapun wanita itu tahu rasanya pasti sangat sedih berpisah dengan orang yang kita sayang dan cintai. Itu sebabnya Ana tidak bisa melepas Leo, pria yang sangat ia cintai, karena tidak ingin merasakan kesedihan tersebut. Leo sendiri hanya diam dengan raut wajah dinginnya, menatap pada Arneta dan Ipi yang kini tengah menangis.
Ingin rasanya dia memeluk kedua wanita yang sangat ia cintai itu. Namun tidak sanggup mengingat kesedihan yang dirasakan Arnita dan Ipi karena perbuatannya, terutama karena janjinya kepada Ana.